Puji Tuhan kita sudah memasuki minggu ketiga atau seri 3 dalam bulan Juni. Ikutlah aku. Puji Tuhan kalau 2 minggu kemarin kita sudah dibuka dengan sesuatu yang berat ya dalam hal mengikut Tuhan. Dan itu memang benar, sudah tertulis juga di Alkitab, memang mengikut Tuhan tidaklah mudah. Harus ada beban yang harus kita tanggung, harga yang harus kita bayar, salib yang harus kita pikul, dan kita harus siap hidup dalam ketidaknyamanan. Nah, pada pagi hari ini aku pengen mengajak teman-teman semua untuk kita merenungkan bahwa memang benar mengikut Tuhan tidaklah mudah. Cuma sepanjang perjalanannya kita mengikut Tuhan sampai akhirnya nanti, selalu ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan untuk kita semua, baik untuk kehidupan saat ini, kehidupan yang sedang berjalan, maupun untuk kehidupan nanti yang akan datang. Jadi pada pagi hari ini, aku ingin mengajak teman-teman semua untuk kita merenungkan kembali berkat-berkat Tuhan yang kita dapat rasakan sebagai pengikut Tuhan. Begitu banyak berkat Tuhan, cuma pada pagi hari ini aku ingin memberikan 4 poin berkat dalam mengikut Tuhan. Yang pertama itu ketika kita mengikut Tuhan, kita memiliki hidup yang bermakna, teman-teman. Di sini aku mengambil kisah dari menjadi penjala manusia. Itu terdapat di Matius 4 ayat 19. Aku akan bacakan untuk kita semua. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kita tahu semua di sini istilah penjala manusia ini berasal dari cerita Simon Petrus dan juga Andreas yang Tuhan ubahkan mereka yang tadinya adalah penjala ikan atau nelayan. Tuhan ubahkan mereka dan mereka mengikut Tuhan. Tuhan ubahkan menjadi penjala manusia. Ya. Ini bisa kita katakan Simon Petrus dan juga Andreas ini memiliki hidup yang jauh lebih bermakna dari sebelumnya. Mereka adalah penjala ikan atau nelayan. Tuhan ubahkan mereka menjadi penjala manusia. Secara menurut teologis ya, penjala manusia itu adalah istilahnya Tuhan mengutus muridnya untuk memberitakan Injil, memberitakan kebenaran Tuhan, menceritakan kabar baik kepada orang-orang supaya orang-orang dapat mengenal Dia, mengenal Tuhan, mengikut Tuhan. Nah, atau kita bisa bilang penjala manusia itu penangkap jiwa-jiwa ya. Nah, ini adalah berkat dari Tuhan yang Tuhan kasih kepada kita, gitu. Bahwa kita memiliki berkat ini untuk menjadi memiliki hidup yang lebih bermakna, yaitu salah satunya adalah menjadi penjala manusia atau penangkap jiwa. Jadi menjadi penjala manusia atau penangkap jiwa ini bukan hanya tugas dari pemimpin gereja saja, tetapi ini adalah tugas kita semua sebagai pengikut-pengikutnya Tuhan. Bahkan bukan cuma tugas dan tanggung jawab ya, ini kita bisa bilang adalah berkat dari Tuhan, di mana kita diberi kebebasan untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang, menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan kabar keselamatan. Itu adalah berkat yang Tuhan kasih kepada kita sebagai pengikut Tuhan, gitu. Kenapa aku bilang ini bukan hanya tugas dari pemimpin gereja saja atau gembala, karena menceritakan kebaikan Tuhan itu nggak cuma bisa di mimbar aja ya, tapi bisa di mana-mana gitu. Contohnya aku merasa terberkati ketika sedang bermain nih sama
teman-teman Nevis ini, kita ada waktunya kita nongkrong gitu ya. Cuma nggak selalu hal-hal dunia aja yang kita bicarakan ya, ada. Tapi ada momen dimana ketika kita ketemu itu selalu ada cerita kebaikan Tuhan di dalamnya. Selalu aja ada ayat-ayat yang dikeluarkan gitu ya. Ini yang sering kalau nggak kasih Kak Dita. Mau keluarin ayat. Ini memang bisa menceritakan kebaikan Tuhan tuh di mana aja. Dan ini juga baru-baru terjadi ya. Aku ada ke coffee shop gitu, sepi tempatnya, hening. Terus aku lihat ada 3 orang pria gitu ya, mereka lagi ngobrol. Ini bukannya nguping ya, cuma emang tempatnya lagi hening, jadi kedengeran. Jadi satunya ngomong, yang 2 lain memperhatikan. Nah, yang temennya ini membicarakan tentang hal-hal kebaikan Tuhan yang dia alami gitu. Itu di coffee shop. Jadi ya, memberitakan kebaikan Tuhan tuh memang bisa di mana saja. Dan ini adalah salah satu berkat yang kita dapatkan ketika kita menjadi pengikut Tuhan. Kita kita bisa membuat hidup kita tuh lebih bermakna. Ya, salah satunya adalah menjadi penjala manusia atau penangkap jiwa. Jadi kita sebagai pengikut Tuhan harus memberitakan kebaikan Tuhan ya, memberikan kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang kurang mengenal Tuhan menjadi lebih kenal Tuhan, atau yang bahkan yang belum mengenal Tuhan menjadi kenal Tuhan gitu. Menangkan jiwa-jiwa. Ini adalah berkat dari yang Tuhan kasih ke kita. Selanjutnya, nah, selanjutnya di sini berkat Tuhan, berkat dalam mengikut Tuhan yang aku taruh di sini adalah kita memiliki penuh damai sejahtera dan sukacita yang dari Allah. Ya, teman-teman di sini yang uh, mungkin sering mengalami kesedihan ya, malam nangis, paginya matanya bengkak, atau yang di tengah malam lagi nangis, terus ada yang ketok pintu, pura-pura ngantuk gitu ya, pada lagi nangis. Gak apa-apa, gak apa-apa teman-teman. Cuma kita harus ingat bahwa ada berkat Tuhan yang Tuhan kasih ke kita, yaitu kita memiliki damai sejahtera dan sukacita penuh yang daripada Tuhan. Ini damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan sungguh jauh berbeda dari apa yang dunia tawarkan. Damai dari Tuhan nggak bisa dibandingin sama damai dunia yang ditawarkan itu. Kalau damai dunia sifatnya sementara ya, dan bergantung pada suatu kondisi tertentu. Cuma kalau misalnya damai sejahtera yang Tuhan kasih gitu, itu melebihi dari apapun. Kita buka di Yohanes 14 ayat 27. Coba minta tolong Kakak Daniel bacain Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Makasih ya Kak Daniel. Memang damai sejahtera yang Tuhan kasih melebihi apapun ya. Ini nggak bisa dilampaui dengan pengertian manusia gitu. Ya, sepanjang perjalanan hidupku ya, aku banyak melihat orang-orang yang dalam badai hidupnya ya, baik dari segi ekonomi, kesehatan, relasinya, dan lain-lain ya. Banyak orang yang berada dalam badai pencobaannya. Cuma aku selalu melihat mereka bisa melanjutkan
hidupnya hari demi hari gitu. Bahkan nggak kelihatan kayak lagi ada di suatu masalah. Nah, itulah yang mereka miliki. Berkat berkat dari mereka mengikut Tuhan adalah mereka memiliki damai, sejahtera, dan sukacita yang datangnya daripada Allah. Bisa dikatakan damai sejahtera dari Tuhan tuh bahasa kasarnya gak masuk akal kali ya. Ini orang udah mengalami berbagai macam percobaan, cuma tetap aja ada damai sejahtera dalam hidupnya gitu. Inilah berkat yang harus kita nikmati ya. Ini yang harus kita pelihara gitu dalam hidup kita, yaitu damai sejahtera dan sukacita. Aku pun ini ya, kita kita pasti memiliki badai pencobaan kita masing-masing ya. Cuma di sini aku pengen kita sama-sama merenungkan kembali bahwa memang berjalan bersama Tuhan bukan berarti kita tidak akan melewati badai itu, tapi ada berkat Tuhan yang Tuhan kasih ke kita ketika kita mengikut Dia, itu kita memiliki damai, sejahtera, dan sukacita yang datangnya daripada Allah. Dan itu tidak bisa dibandingi dengan apa yang dunia kasih ke kita. Itu sangat luar biasa nih, damai sejahtera yang Tuhan kasih itu tidak bisa melampaui pengertian manusia. Gitu ya teman-teman. Kita lanjut yang 3. Selanjutnya adalah perlindungan dari Tuhan. Berkat selanjutnya yang kita dapatkan dari saat kita menjadi pengikut Tuhan ya, adalah perlindungan dari Tuhan. Di Mazmur 121 juga menjelaskan bahwa Tuhan itu adalah penjaga kita yang tidak pernah terlelap. Tuhan tidak pernah tidur, Tuhan tidak pernah terlelap, Dia selalu menjaga kita, Dia selalu menjadi pelindung kita yang setia. Bahkan di saat kita tertidur pun ya, di saat kita tertidur dan kita nggak bisa menjaga diri kita, tapi Tuhan yang menjaga kita gitu. Tuhan seperti penjaga kita yang berjaga 24 jam, nggak ada habisnya. Ini adalah berkat dari kita mengikut Tuhan gitu. Tuhan menjadi pelindung kita. Ini harus kita renungi dan kita nikmati ya berkat ini. Jadi ketika dalam kelemahan kita ya, kita harus merasakan bahwa kita memiliki Tuhan yang adalah penjaga kita yang setia. Mungkin terkadang kita nggak bisa kita nggak bisa lihat Tuhan bekerja, kita nggak notice langsung gitu kalau pekerjaan Tuhan, perlindungan Tuhan ke kita. Cuma kalau kita nengok ke belakang ya, kalau kita nengok ke belakang, ternyata sebegitu banyaknya hal-hal yang seharusnya terjadi, tapi Tuhan halalkan gitu. Atau bahkan ada sesuatu kejadian-kejadian yang nggak enak dan itu terjadi, tapi lewat aja gitu. Bisa kita lewatin aja gitu ya. Itu karena kita memiliki Tuhan, kita memiliki Allah yang Dia adalah tempat perlindungan kita, yang penjaga kita yang setia. Baik, Tuhan tuh selalu menjaga kita dari jahatnya orang, maut, dan segala macam yang seharusnya tuh itu menimpa kita, tapi ada aja hal-hal yang Tuhan bikin itu nggak jadi gitu. Aku punya cerita ini agak
lama ya. Aku pernah ini cerita yang berkali-kali papaku ceritakan. Cuma kalau dia cerita aku selalu kayak aku belum pernah dengar ceritanya. Jadi kayak aku menyimak. Jadi di sekitar tahun 90-an ya, 90-an, eh, mendekati 2000 itu, eh, papaku ada dalam suatu bis atau ya, mikrolet mungkin ya, dan itu keadaannya penuh. Terus eh papaku berdiri, dia di tengah tengah badan bis gitu. Gak lama kemudian bisnya tuh mengalami kecelakaan. Itu papaku yang dari tengah bus itu lempar keluar, nembus kaca busnya, pecah semuanya. Itu kayak rasanya udah udah hancur-hancuran lah rasanya. Bajunya semua robek, celananya juga robek semuanya. Terus ada terus papaku berdiri, yang dipikirin dia masuk lagi ke dalam bisnya. Itu dilihat di dalam bisnya hampir semuanya nggak selamat, darah di mana-mana. Terus ada juga orang-orang yang uh, kejepit, kakinya putus. Ya, itu udah keras banget bis itu. Ya, baju terus pas terus yang terus pas papa lihat badannya sama sekali nggak ada luka sedikit pun, goresan pun nggak ada. Cuma bajunya aja robek, bajunya robek, celananya robek, udah nggak bisa dipakai, tapi nggak ada luka sedikit pun. Ini bisa, ini yang ya kita mau bilang bahwa memang ini adalah bukti nyata bahwa perlindungan Tuhan tuh ada buat kita. Aku yakin kita semua juga pernah ada di titik di mana kita uh, merasakan hal-hal yang nggak kurang baik gitu ya. Cuma kita nggak boleh lupa bahwa kita punya berkat ini, yaitu kita dapat menikmati perlindungan dari Tuhan. Tuhan itu adalah penjaga kita yang setia, sejati gitu. Nah, bagi kita yang adalah pengikut Tuhan akan mendapat perlindungan yang penuh kasih dari Tuhan. Di dalam Tuhan kita aman, dibela dan dipelihara dengan sempurna. Lanjut. Ini yang tadi aku bilang ya, bahwa berkat Tuhan itu ada, berkat Tuhan kepada orang-orang yang mengikuti Dia itu ada untuk di kehidupan kita saat ini maupun untuk kehidupan kita nanti yang akan datang, yaitu adalah janji kehidupan kekal. Nah, ini adalah poin terakhir ya dalam berkat mengikut Tuhan yang aku bagikan hari ini. Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, kita mengalami yang namanya kehilangan, penderitaan. Cuma ada janji kehidupan yang kekal. Janji kehidupan kekal ini adalah penghibur yang terbesar bagi kita yang mau mengikuti Dia. Di kehidupan kita saat ini seringkali kita uh, merasakan dengan kita banding rasanya dan penuh kebutuhan. Kita melihat orang yang kita pergi dari penyakit, ataupun kita melihat orang-orang yang kita kasihi mengalami luka batin gitu. Namun di sini aku ingin kita sama-sama merenungkan kembali bahwa di tengah
Tuhan hidup yang saat ini ya, ada berkat Tuhan yaitu janji kehidupan kekal. Ini karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh, dalam proses apapun juga ini ya, nggak terbayang kehidupan kekal itu seperti apa. Cuma percaya aja akan janjinya, karena ini janji Allah sendiri ya. Ini janji Allah bahwa kita akan menerima kehidupan yang kekal. Ini adalah berkat dari Tuhan yang kita rasakan ketika kita mengikuti Tuhan, atau menjadi pengikutnya Tuhan. Aku ya, jadi di dalam perjalanan, dalam kita proses kita mengikut Tuhan ya, memang tidaklah mudah, tidaklah nyaman gitu. Banyak proses-proses yang harus kita hadapi, kita lalui. Cuma sepanjang proses kita mengikuti Tuhan sampai akhirnya nanti, yang kita belum tahu ya akhirnya itu kapan, kita juga uh, harus menyadari dan merenungi bahwa seiring kita mengikut Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan yang berlimpah untuk kita semua dan bisa kita rasakan gitu. Ini yang tadi aku sampaikan pada hari ini ya. Yang pertama tadi ada memiliki hidup yang bermakna, penuh damai, sejahtera, dan sukacita, perlindungan dari Tuhan, dan janji kehidupan kekal. Jadi aku pengen kita sama-sama merenungi, teman-teman, mengikut Tuhan. Dalam mengikut Tuhan ini udah ya, yang sudah disampaikan juga ya minggu kemarin, ya udah ikut aja Tuhan, karena kita tahu siapa yang kita ikuti, dan kita tahu kita berada di jalan yang benar, dan yang kita ikuti itu benar gitu teman-teman. Jadi memang terlihat sangat sukar ya prosesnya, tapi ada berkat-berkat Tuhan yang begitu banyak. Ini hanya sebagian kecilnya aja ya. Nah teman-teman, kalau teman-teman renungi gitu sepanjang perjalanan hidup teman-teman ya, dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, itu berkat Tuhan yang datang ke kita juga sangat banyak gitu. Jadi di dalam kesukaran kita, ketidaknyamanan kita dalam memikul salib yang harus kita pikul, tapi ada berkat tersendiri juga yang Tuhan kasih kepada kita. Itu yang mau coba aku bagikan pada hari ini. Kiranya apa yang aku bagikan hari ini boleh semakin menguatkan iman percaya kita dalam kita mengikuti Tuhan. Sekali lagi, memang mengikut Tuhan tidaklah mudah, tapi Tuhan yang akan selalu memberikan kekuatan kepada kita dengan berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan untuk kita semua. Itu aja untuk pagi hari ini teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.